Radio Data membantu promosi Anda. Rekan Dakta, saat kita masuk di segmen ulasan media bersama wartawan dan penulis buku korporasi dan biografi Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ulfi, kabar? Alhamdulillah, apa kabarnya juga Pak Lahyanto pagi ini? Baik-baik saja, alhamdulillah baik karena sedang nonton Piala Dunia kan. Oh iya. Jadi hiburan yang dalam 1 bulan ini kita terhibur dengan klub unggulan masing-masing gitu kan. Iya. Ada yang sedih karena udah pulang jagoannya, ada yang masih berlanjut gitu. Dan saya tulis semua itu negara-negara yang pernah saya kunjungi, saya tulis bagaimana mereka tampil di Piala Dunia dan kenangan kita ketika ada di sana. Masya Allah. Jadi ya banyak yang baca rupanya. Iya. Luar biasa, luar biasa. Di sela-sela negara kita ada Piala Dunia sedikit terhibur. Tapi kalau kita berkomentar sedikit, Pak Lahyanto bisa jadi komisaris atau apa nih Pak kira-kira bisa menduduki jabatan strategis nih Pak? Jadi gini, itu pilihan ya. Banyak sekali teman-teman kita yang berubah dari wartawan senior, dia dari yang punya idealisme tiba-tiba menjadi buzzer karena dia punya income yang tinggi sekali. Dia bertanya juga kepada saya bilang itu kan pilihan, tetapi kan kita punya idealisme. Gitu. Kemudian yang memang dari awal targetnya ingin mencapai posisi politik, ya kan seperti kita ketahui. Ada 11 wartawan, mantan wartawan yang jadi menteri dan wakil menteri sekarang gitu. Nah, mereka itu selain juga sebagai menteri juga sebagai komisaris. Gitu. Jadi dan yang paling ramai dibicarakan belakangan ini adalah soal pengangkatan komisaris BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Ada 2 sosok tuh yang mendapat sorotan. Yang pertama itu Gina Febrianti Gintings. Itu relawan Prabowo Gibran pemilu 2024 kemarin ya. Sebagai komisaris Pertamina Retail. Dia nggak ngerti bagaimana produksi, bagaimana SDM, bagaimana marketing, bagaimana distribusi, bagaimana finance, keuangan, macam-macam itu sangat detail ya. Tapi nggak ngerti sama sekali jadi komisaris. Itu sangat memprihatinkan. Dan ini yang lebih dahsyat lagi yang sama ibu-ibu ngomongin juga ini. Asisten pribadinya Raffi Ahmad, ya, si Mufti Budi Ananda. Dia nggak lulus S1 ya, tapi komisaris Krakatau Posko. Aduh, gitu. Jadi dia nggak ngerti apa itu industri baja, ya, bagaimana persaingan dengan China, bagaimana kebutuhan untuk infrastruktur, bagaimana proses produksinya, bagaimana finansialnya. Kalau Krakatau Steel sendiri udah go public, bagaimana industri finansialnya, bagaimana perkembangan strategi komunikasi, macam-macam sekali, banyak sekali yang harus dipahami sebagai seorang komisaris. Karena komisaris fungsinya mengawasi, jadi dia harus paham dan punya pengalaman, punya pendidikan yang mumpuni gitu. Jadi ini sekali karena dalam pemilihan bukan karena kualitas, bukan karena kapabilitas, tapi karena kedekatan. Gitu, itu yang sangat memprihatinkan. Sampai-sampai ketua DPR juga Panarani komentar aja bahwa komisaris BUMN harusnya diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten, gitu. Ya, sementara kan dari siapa tuh si Skodari, dia bilang, oh iya yang penting kan dia pertama akal sehat, kedua niat baik. Ini ngawur ini. Ya, jadi makin lama juga Skodari kan dulu kan pengamat nih juga politis. Iya, benar. Kemudian jadi makin nggak cerdas gitu. Jadi malu-maluin kita juga sebagai teman-teman yang di alumni UI misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat catatan ya, saya mencatat dan menulis di beberapa media bahwa hari ini sampai sekarang ada 30 wakil menteri yang jadi komisaris. Gitu. Padahal itu putusan MK nomor 128 tahun 2025 itu diketuk pada September 2005, itu larangan rangkap jabatan di BUMN juga menyangkut wakil menteri selain menteri, gitu. Dan itu udah dilaporkan ke KPK, tapi belum ada tindak lanjut sampai sekarang.
Nah, dari 30 wakil menteri ini itu salah satunya ini yang dulu kritis juga tuh, namanya Fahri Hamzah. Ya kan, wakil menteri perumahan dan kawasan pemukiman. Iya. Itu dia, kalau saya telepon juga dia ragu-ragu karena dia takut juga sama bosnya menterinya itu marah ya. Gitu. Jadi ya sekarang udah mulai nggak kritis ya, udah manut-manutnya wakil menteri dia sebagai komisaris BTN. Wow, dahsyat, BTN berapa untungnya? Gitu. Kemudian dia dapat komisaris honornya dan dapat tantiemnya, wah luar biasa. Gitu. Emang jauh di atas wakil menteri gajinya gitu. Kemudian wakil menteri keuangan Suhasil Nazara ya, itu wakil komisaris utama PLN gitu. Kemudian PLN lagi kita bahas sendiri juga nih, lagi kacau nih, mati listrik di mana-mana ya. Kemudian Giring Ganesha, aduh dia tukang giring kambing di Ancol gitu kan. Komisaris Garuda Maintenance Facility, Garuda nih, ini Maintenance Facility Aero Asia nih, udah TBK tuh, udah saya lihat. Ini nggak ngerti apa-apa ini musik penyanyi ini ya, tapi jadi komisaris. Kemudian Angga Raka Prabowo ya, dia udah beberapa kali jabat, sekarang over Telkom, dia komisaris Telkom Indonesia. Ini dahsyat Telkom untungnya nih ya. Nah, jadi itu memang yang membuat kita nih prihatin ya, mengingat kondisi kita yang tidak baik-baik saja, tapi tidak dikelola oleh dengan secara good governance. Sampai trending di media sosial, seorang dosen itu ya, dosen di trending di Google, dia mengatakan bahwa dia non PNS ya di UNER ya, dia mengatakan bahwa siapa namanya Mbak Cinu Widya Trisna kalau salah, itu dia bersaksi sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen di Mahkamah Konstitusi, itu gaji pokoknya cuma 2,8 juta. Bayangkan nih, minimum kan S2 dosen, gitu kan? Ada yang S2, itu gaji cuma 2,8 juta. Bandingkan dengan komisaris yang tidak tamat S1 tadi, ya gajinya puluhan bahkan ratusan juta, gitu. Kemarin ada juga dosen dari UPN ya, UPN Veteran, dia udah negeri juga tuh, namanya Dinda Dinanti. Dia bersaksi juga, nangis dia ketika gaji bersihnya cuma 3,1. Jadi di bawah UMR Bekasi itu, di bawah UMR Jakarta gitu. Karena gajinya sangat kecil, banyak orang-orang yang jualan kue, narik ojek gitu kan. Nah, itu yang membuat kita prihatin bahwa ada sesuatu yang sangat kontras di Indonesia. Jadi dalam kabinet Prabowo Gibran ini ada 100 orang menteri lebih, punya jabatannya, kemudian jabatannya ada 100 orang itu menteri, wakil menteri sama yang setara menteri. Ini rekor ya dalam kabinet terbanyak sepanjang perjalanan presiden sampai saat ini, dari awal dari Pak Harto sampai sekarang ini paling banyak gitu. Tapi jelas-jelas memakan ongkos yang sangat besar, ditambah lagi komisaris, biaya operasional besar, kan masih jadi wamen gitu. Jadi juga wakil, jadi juga komisaris di UMN. Jadi padahal setiap pidato ya menyuarakan efisiensi pro rakyat. Jadi nggak nyambung gitu. Ya. Halo? Ya, jadi nggak nyambung. Tapi Pak, kalau dilihat, apa sih Pak strategi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini sehingga orang-orang yang nggak berkompeten aja dimasukkan dalam struktural? Kan padahal Presiden menginginkan rakyat sejahtera, Indonesia maju dan sebagainya dalam pidatonya yang sering digaungkan ini Pak. Ya, karena tidak satu kata antara pernyataan dan perbuatan. Gitu. Jadi pidato kemana, ya kemudian hasilnya apa. Makanya ini teman-teman di pasar ya, di pasar modal nilai. Ya ini ketika dikasih mic ya, di pidato itu udah siap-siap rupiah melemah, indeks saham gabungan menurun gitu. Jadi kita harapkan presiden jarang-jarang pidato lah gitu. Nah, jarang-jarang keluar negeri, jarang-jarang pidato, kemudian segala sesuatu yang terkait dengan
good governance itu harus dijalankan dengan baik gitu. Ya kembali kalau kemarin kan dia udah salah pilih menteri, ya salah pilih pejabat, udah banyak yang ketangkep ya. Menterinya udah ketangkep KPK, kepala Badan Gizi Nasional ketangkap, banyak nanti akan berlanjut. Berarti kan memang salah di dalam menentukan orang, gitu ya. Dia tidak paham dan tidak detail, gitu. Nah, kemudian dia harus menangkap orang-orang terdekat, karena yang paling dekat dengan dia. Itu kalau menurut Fatimah, ya Fatimah Zahra, ini kita ngutip mahasiswa kita sebagai wakil ketua BEM UI, gitu. Lah bagaimana yang jauh, yang dekat ketahuan korupsi, gitu kan? Itu sederhana sekali analoginya, gitu. Analogi mahasiswa ya. Dan itu ya sebenarnya nih mereka harus prihatin dengan kondisi yang sekarang, gitu. Jadi ya sekarang ini mulai dirapin lagi ya, kita rekomendasikan ya melalui radio data ini kita rekomendasikan supaya para komisaris yang merangkap itu yaitu dicopot ya. Kalau kemarin kan nama Mufti Budi Ananda itu yang hasil Raffi Ahmad itu udah nggak ada di profilnya gitu. Tapi kan untuk menentukan atau untuk memutuskan pencopotan rapat umum komisaris kan melalui rapat umum pemegang saham gitu. Jadi rapat umum pemegang saham dulu, kemudian mereka memutuskan untuk mencopot para komisaris itu yang dari wakil menteri dan mereka yang tidak punya kapasitas gitu. Jadi ya pada prinsipnya sih memang kesalahannya sejak awal ya, karena memang kabinetnya terlalu gemuk. Sekarang rampingkan, kemudian komisarisnya harus dibereskan karena tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya jelas itu September 2025 bahwa harus demikian. Jadi ya kita ngikuti, kan hidup harus dengan aturan, gitu. Jadi jangan melanggar aturan pemerintah ini, gitu. Iya, Pak. Tapi kalau mungkin pernah dengar cerita Pak, ketika orang yang memang tidak berkompeten memimpin satu lembaga yang memang besar dan memang tanggung jawabnya besar juga, orang-orang di dalam ini seperti apa Pak ketika dipimpin oleh mereka-mereka ini Pak? Ya karena fit and propernya nggak bener, gitu. Jadi dari awal ya ini bukan hanya di perusahaan di kementerian, di perusahaan BUMN pun demikian, gitu. Jadi dari awal itu mereka yang punya kedekatan dan tidak punya kapasitas lebih diprioritaskan. Contohnya ini komisaris yang dari tim sukses, gitu. Dan kemarin udah kita tinjau, kita lihat juga betapa banyak menteri-menteri yang tidak punya kapasitas, tapi ya hasilnya kelihatan bagaimana kinerja pemerintah ya, pada baik di bidang ekonomi maupun politik, gitu. Yang pada akhirnya kan sekarang rakyat yang merasakan. Misal ya kan rakyat rajin sekali melakukan evaluasi terhadap kabinet menteri. Siapa menteri terburuk dari 1 sampai 10? Udah disebutin terus itu kan. Balilah Hadalia, Nusron Wahid, Kepala MBG, terus semua sampai ke sekarang rakyat setiap hari menyuarakan ya seperti yang kita lakukan ini, ya tolong didengar gitu agar kinerja pemerintah menjadi bagus, kita selamat gitu, jangan sampai rakyat menderita karena ketidakmampuan memimpin. Akhirnya apa? Harga tarif listrik dinaikkan. Ya, begitu kita kesulitan, gas naik. Ya, rakyat mengalami karena pendapatannya rendah, tidak meningkat, sementara pengeluaran meningkat. Dosen-dosen mengeluh karena gajinya cuma 2,6 juta, sementara dari komisaris yang tidak tamat S1 bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Gitu, belum lagi tantiem dari perusahaan yang untung. Nah ini juga harus dibenahi gitu. Jadi memang banyak hal yang harus diselesaikan ya, tapi ya satu-satu harus dirapikan gitu. Jadi harus sesuai dengan kata dan perbuatan. Iya, baik. Pak, netizen juga kayaknya sudah mulai mengomentari hal-hal yang bagus dengan kata-kata Bismillah komisaris, itu sindiran ya Pak ya? Ya, karena kan ketika ada kedekatan, semua orang ingin berharap masuk karena kan begini, semua dalam kondisi ekonomi politik yang agak berat, ya semua orang punya kebutuhan masing-masing.
Gitu, seperti yang kita lihat teman-teman yang dekat dengan pemerintah, ya, dia kritis, kemudian dia dekati, kemudian berubah arus, ya, 180 derajat, gitu, berubah haluan 180 derajat, sehingga dia menjadi orang yang pro terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tidak objektif, gitu. Nah, kalau kita mau objektif secara umum, bahkan banyak evaluasi yang dilakukan oleh para pengamat, para peneliti, ya, lembaga-lembaga riset, bahkan lembaga riset internasional, jelas-jelas menurunkan rating kita, gitu. Tapi kan pemerintah tidak mendengar itu. Makanya kita tidak boleh bosan-bosan terus mengingatkan. Sehingga kondisi kita akan menjadi lebih baik. Gitu. Walaupun pada prinsipnya ya fluktuatif, ya. Kalau kita lihat perkembangan pasar, fluktuatif, rupiah fluktuatif, gitu. Tapi tetap harus kita ingatkan. Iya, baik. Jadi dari masyarakat, tapi suara masyarakat didengar nggak sih Pak dengan sindiran-sindiran tersebut, Pak? Ya, gini, setiap suara itu, ya itu kan mestinya sampai kepada pemerintah. Tapi kan mereka upaya untuk meredam, gitu. Seperti yang laporan Tempo yang terbaru kemarin, ya semua suara. Ya, demo diredam, ya didekati oleh orang-orang, gitu, dilakukan oleh tentara, oleh polisi, ya. Kemudian program-program yang memang tidak sesuai, ya, yang sekarang sudah mulai dibenahi, ya itu udah mulai kelihatan, gitu. Kemarin MBG ini kan di Jakarta udah mulai berkurang, ya, itu bagus mungkin mendengar suara kita, gitu, karena liburnya 2 minggu, MBG itu 3 minggu kan, nah itu udah lumayan, gitu, karena memang Jakarta tidak membutuhkan itu, gitu, di daerah-daerah perlu, tetapi itu harus diberesin, begitupun Koperasi Merah Putih, ya, jangan di gunung, di tengah sawah, yang nggak penting, nah, itu juga harus diberesin, gitu, jadi PR-nya banyak sekali, tapi harus dimulai dari yang terdekat. Perhatikan dulu itu kabinet, sehingga kabinetnya lebih ramping, cost-nya lebih efisien, menteri-menterinya tidak hanya mengenakan para politisi yang tidak punya kinerja bagus, gitu. Jadi mungkin masih ada harapan lah, 3 tahun lagi bisa kita beresin. Gitu. Kalau Pak Prabowo punya komitmen untuk itu, tidak hanya sebatas pidato saja. Iya. Benar, Pak. Kalau mereka wakil menteri kemudian jadi komisaris dan sebagainya, jadi cara kerja mereka tuh bagaimana ini, Pak? Ya, cara kerjanya mereka kan kalau komisaris biasa rapat cuma seminggu, dua minggu sekali, 1 bulan sekali. Tapi dia harus aktif, dia harus paham, gitu. Jadi ya kalau di tengah-tengah kesibukan kerjanya, ya mereka mestinya masih bisa mengatur waktu, gitu. Tetapi yang paling utama adalah soal pelanggaran peraturan, ya, dari Mahkamah Konstitusi, jelas gitu. Jadi jangan sampai ada pelanggaran itu. Nah, yang kedua, kapasitas, gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak berdasarkan aturan, kita mau hidup bagaimana, gitu. Jadi ya semua rakyatnya diatur, ya, jalan nggak boleh melawan arus, ya kan? Kemudian lampu merah harus berhenti, yang sederhana-sederhana aja, gitu. Tetapi ketika ada pelanggaran aturan yang oleh pemerintah, melanggar aturan putusan dari Mahkamah Konstitusi, itu jelas haram, gitu. Jadi itu yang kedua, kapasitas. Kita ketahui lah sampai jauh mana itu kapasitas para komisaris, gitu kan. Menteri ini dia sebagai sebagai tim sukses dan politisi, ya. Kapasitasnya juga kita banyak tahu. Kita audit aja satu demi satu. Apakah Fahri Hamzah benar-benar memahami mengenai ke bisnis perumahan, ya kan? Apakah Giring Ganesa paham benar mengenai Garuda Maintenance, gitu, pemeliharaan fasilitasnya, gitu. Apakah Anggara Raka Prabowo itu paham benar mengenai telekomunikasi, gitu. Oh, itu banyak sekali, gitu. Di auditnya satu demi satu, gitu. Kita kupas saja, sama seperti kita kemarin publik itu mengupas tentang bagaimana asistennya Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda yang gak lulus S1 jadi komisaris Krakatau Posko. Bagaimana Gina Febrianti Ginting, relawan Prabowo Gibran, menjadi komisaris Pertamina retail, gitu. Kupas saja bisa, pasti nggak ada. Kalau perlu
debat publik gitu. Sama seperti yang Fatimah lakukan, dia datang debat publik di apa namanya Car Free Day, berani menyatakan bahwa kelemahan pemerintah ini yang harus dikoreksi, ini tugas mahasiswa ini, tugas rakyat ini, gitu. Jadi semua transparan dilakukan gitu. Jadi ini bagian dari pembelajaran politik, pembelajaran dari demokrasi gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang biasa-biasa saja, nggak usah dianggap terlalu berat gitu. Nah, tapi kita mencermati bagaimana para komisaris itu harus punya kapabilitas yang mumpuni gitu. Ya, Pak, kadang berbanding terbalik dengan di masyarakat bahwa ketika mencari pekerjaan harus sesuai pengalamannya, kualifikasi pendidikannya seperti apa, kemudian dan sebagainya. Ternyata ketika di atas tidak ada apa-apanya nih, Pak. Iya, itu sindirannya sangat tajam dan cerdas itu di media sosial, juga banyak muncul itu dibanding-bandingkan tuh ya. Bagaimana si Mufti Budi Ananda nggak tamat S1, komisaris, gajinya sekian. Persyaratannya apa? Gampang aja, karena dekat dengan Raffi. Raffi kenapa? Karena Raffi dekat dengan Presiden Prabowo Gibran, gitu kan? Jadi sementara yang mau jadi karyawan di BUMN atau di PNS atau di swasta saja susahnya setengah mati. Dibandingkan, dan pada akhirnya remunerasinya juga kecil gitu. Jadi memang hal-hal yang begitu perlu terus kita kemukakan biar rakyat juga makin cerdas, makin tahu bahwa fakta-fakta yang sesungguhnya di Indonesia ini seperti ini gitu. Iya, baik. Gitu. Bayangkan misalnya untuk menjadi komisaris hanya dengan kedekatan, sementara untuk menjadi profesional di bidang tertentu harus memahami industrinya dengan baik, bahkan dia harus punya, bahkan ada yang berpendidikan dari S2 dan luar negeri, bahkan dokter juga ada, tapi ternyata nggak bisa memenuhi itu gitu. Banyak sekali keluhan-keluhan dari level bawah itu ya, para peneliti di Batan, para peneliti di lembaga-lembaga riset itu banyak sekali yang mengeluhkan, wah saya ini S3 dari Jepang gitu, gajinya kecil gitu, tapi begitu jadi komisaris tapi tidak punya dapat apa-apa karena jauh dari kekuasaan gitu. Tapi begitu ada orang yang jadi asistennya Raffi Ahmad, bisa jadi S1 jadi komisaris Posko, itu luar biasa gitu. Betapa alangkah lucunya negeri ini. Iya, baik. Ini ada komentar dari Pak Dodi Haryadi, loker sekarang harus punya ordal istilahnya sekarang ya, bukan karena skill gitu, Pak. Ya, sepakat, emang begitu. Gitu. Jadi hal yang kecil-kecil pun demikian. Untuk PPSU di Jakarta pun begitu. Jadi yang namanya nepotisme dan kolusi itu masih ada gitu. Jadi itu yang entah sampai generasi berapa, tapi itu harus kita ingatkan. Dan ini bagian dari kita mengingatkan supaya penghapusan korupsi dan nepotisme itu harus tidak boleh berhenti. Jalan terus gitu. Kita harus berteriak meskipun hanya Tuhan yang mendengar. Kata Ebit G.A.D. Orang bawah aja punya ordal, yang atas juga ada ordal ya, Pak. Ya, karena dari Wapres ya, Mufti Budi Ananda itu ordal. Gitu. Gina Febrianti ordal. Dia orang dalam sih gampang jadi komisaris. Gitu. Ya, terus kita serahkan sampai dicopot. Gitu. Dan nanti begitu banyak 30 wakil menteri harus dicopot. Gitu. Jadi kalau kita bilang Bismillah komisaris, kalau dari Radio Dakta, Bismillah copot para komisaris. Atau Pak Lahyanto mau komentar Bismillah komisaris apa gitu, Pak? Saya udah komisaris di perusahaan sendiri. Mantap. Nggak perlu ke pemerintah, ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Lahyanto sudah berbincang bersama Dakta. Cukup menarik pembahasan kita. Semoga ini bisa menggali kritisnya masyarakat untuk Bismillah komisaris ya, Pak. Ya, kita terus menyampaikan informasi yang akurat, yang berimbang, sehingga masyarakat tercerdaskan. Terima kasih Dakta. Terima kasih. Semoga sukses ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama wartawan dan penulis buku Korporasi dan Biografi Lahyanto Nadi. Rekan Dakta juga masih dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107.
Terima kasih juga untuk rekan Dakta yang sudah berkomentar melalui live TikTok kami yang sudah berkomentar ya terkait dengan siapapun yang memuji dari kebijakan pemerintah pasti ada kata-kata Bismillah komisaris ya. Mungkin rekan Dakta ingin mengatakan Bismillah komisaris apa gitu ya. Baik, terima kasih untuk rekan Arumi SND yang sudah bergabung ya bersama Dakta. Ternyata pendengar setia Radio Dakta dari zaman kapan tahu nih ya rekan Dakta ya. Semoga bisa terus mendengarkan siaran kami ya rekan ya melalui noise kami juga bisa di Radio Dakta di handphone rekan atau juga ketika kami live TikTok ya. Terima kasih dan kami juga masih ada kajian di Dakta hari ini jam 10 hingga selesai ya rekan Dakta. Terima kasih ada rekan Dodi Haryadi di Garut ya. Semoga siaran kami terus bisa memberikan manfaat untuk rekan di Garut ya. Meskipun di Garut tapi bisa mendengarkan Radio Dakta melalui live TikTok ataupun juga di Noise ya. Jadi berbagai aplikasi ya. Terima kasih. Ada rekan Nengda 22 ini sering dengerin Radio Dakta pas zaman Bunga Siang 2001. Terima kasih. Berarti sudah 25 tahun lalu ya. Baik-baik, terima kasih. Semoga sehat dan terus ya mendengarkan sajian kami. Baik itu melalui Instagram, TikTok ataupun juga di statusnya ya. Nanti rekan juga bisa berkomentar ya ataupun berbagi informasi lainnya di Radio Dakta. Terima kasih dan tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui TikTok, kemudian aplikasi Noise dan juga lain sebagainya. Terima kasih. Nanti kita akan live kembali di sesi berikutnya.